Pagi ini Bapak Ibu kita bersuka cita sekali lagi karena bersama-sama kita akan menikmati 1 jam bersama renungan harian. Selamat datang Bapak Ibu yang senantiasa setia untuk bergabung bersama dengan kami di acara 1 jam bersama renungan harian. Kami sangat bersuka cita karenanya dan di tengah-tengah kita telah hadir penulis kita Ibu Endang Lestari yang nanti akan membagikan perenungannya bagi kita semua, dan acara akan dipandu seperti biasa oleh Bapak Sony. Selamat menikmati kebersamaan kita, Bapak Ibu. Berkat Tuhan, kiranya boleh kita rasakan melalui acara ini. Dan layar saya serahkan kepada Pak Sony. Mari Pak Sony, silahkan. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya melihat kabar sukacita, wajah-wajah yang ceria, penuh dengan kegembiraan pagi hari ini. Dan kita akan percaya hari ini hari yang Tuhan berikan kehidupan kita untuk boleh bersama-sama kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan akan dalam firman Tuhan. Dan biarlah acara 1 jam bersama renungan hari ini satu sarana saling berbagi atas perenungan waktu teduh pribadi kita bersama dengan tim redaksi, penulis, dan Anda sebagai pembaca, dan jadikan tempat momen yang indah ini untuk kita bersama-sama saling memberkati, saling menguatkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, kami menyambut sukacita pagi hari ini kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan Anda, tapi Anda bisa meluangkan waktu 1 jam bersama renungan harian pagi hari ini. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memuji muliakan Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti. Biarlah semua pagi hari ini kita bersama-sama belajar dan merenungkannya. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, kita akan memuji muliakan Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kita yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kita mengamini bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita akan pujian pertolonganmu Tuhan. Kita akan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Iya, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Saya akan percaya berapa banyak di antara kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di kehidupan kita. Bahkan pertolongan Tuhan bukannya sekali, tapi berkali-kali dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa akan pertolongan Tuhan di kehidupan kita yang nyata. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali menyimak renungan harian audio pada pagi hari ini. Kita akan simak bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Keluaran pasal 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Renungan hari ini berjudul, "Apakah Tuhan ada?" Tak kunjung menemukan jalan keluar seringkali membuat saya menggerutu di tengah pergumulan. Namun akhirnya Tuhan selalu menolong dengan solusi yang tak pernah terpikirkan. Tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali. Malu rasanya setiap kali teringat akan sikap saya yang meragukan Tuhan di tengah pergumulan itu. Betapa bebal hati saya, betapa tipis iman saya. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Tuhan karena di Rafidim mereka tidak menemukan air. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi sejak Israel keluar dari Mesir. Israel pernah mengeluh ketika dikejar tentara Mesir, air pahit di Mara, serta meminta daging dan roti di padang gurun Sin. Sesungguhnya Israel telah berkali-kali melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Laut Teberau yang terbelah sehingga dapat mereka seberangi, air pahit yang berubah menjadi manis, pemeliharaan melalui mana dan burung puyuh, serta tiang awan dan tiang api. Mungkinkah dalam kurun waktu 3 bulan Israel telah melupakan pertolongan Tuhan itu? Entah. Faktanya Israel menyalahkan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Parahnya lagi, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Pergumulan berat mungkin membuat pikiran kita buntu. Tidak hanya kehilangan sukacita dan pengharapan, kita bahkan dibuat kehilangan iman kepada Tuhan. Baiklah kita mengingat kembali penyertaan dan pertolongan Tuhan yang pernah kita terima di masa lalu. Kuasanya yang tak terselami
senantiasa sanggup menolong menurut caranya, tepat pada waktunya. Ketidakmampuan melihat dan merasakan kehadiran Tuhan sesungguhnya merupakan gejala kekeringan rohani. Iya, ada satu kutipan lagu yang menarik. Tuhan, di manakah kau berada? Iya, kita akan percaya pasti Bapak Ibu sudah mendengarkan satu lirik ini. Dan pagi hari ini sangat indah sekali kalau kita boleh kita di pagi hari saat kita bersama-sama masing-masing pribadi merenungkan akan firman Tuhan melalui saat teduh kita. Ya, judul pagi hari menarik sekali. Apakah Tuhan ada? Nah, apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan bersama-sama menyapa yaitu narasumber itu penulis sekaligus pada pagi hari ini itu Bu Endang Lestari. Selamat pagi Bu Endang. Iya. Selamat pagi Bu Selamat Endang. pagi Pak Sony, selamat pagi Iya. Bapak Ibu semua, selamat malam Iya. Pak Sabar dan Bu Lilis. Iya. Sehat-sehat Ibu ya. Ya puji Tuhan sehat Ya, Pak. saat tadi pagi saat saya juga membaca sebelum kita bersama-sama dalam acara ini menarik sekali ya. Nah, apakah Tuhan ada? Ya mungkin seringkali dalam kehidupan kita ini kan begitu banyak permasalahan ya. Persoalan itu sepertinya datang dan pergi. Seperti itu dia henti-hentinya. Tetapi apakah iman kita terus kepada Tuhan? Atau kita terus bertanya di kehidupan kita, Tuhan di mana kok ada Tuhan saat ini Tuhan? Oleh sebab itu, mari pagi hari ini akan bersama-sama menyimak apa yang menjadi latar belakang tulisan yang Ibu Endang Lestari tuliskan pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Endang. Ya, terima kasih waktunya Pak Sony. Sebenarnya awalnya itu ketika saya membaca perikop ini gitu ya dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 itu saya tuh merasa gemes gitu loh sama bangsa Israel gitu ya. Loh kemarin itu kan ya baru saja ditolong Tuhan belum lama gitu. Ketika dikejar tentara Mesir, masalah air pahit Nara, ketika minta daging dan roti, itu kan semua dikasih sama Tuhan. Pada akhirnya mereka juga mendapat pertolongan Tuhan. Tapi kok ya ketika ada masalah itu mereka sepertinya kok kayak belum tahu Tuhan itu seperti apa kuasanya, seperti apa kasih Tuhan bagi mereka. Rasanya tuh gemes. Tetapi ketika saya merenungkan lebih lagi, merefleksikannya dalam kehidupan saya, jangan-jangan saya juga sama kayak bangsa Israel ini gitu. Kemudian eh, dalam benak saya itu kok seperti ada kaleidoskop gitu berputar. Gimana saya dalam perjalanan hidup saya gitu. Ternyata kok ya saya pikir-pikir mirip juga ya kayak bangsa Israel gitu. Ketika saya menghadapi pergumulan, rasanya ada kalanya sebenarnya Tuhan tuh mau menolong nggak sih? Kok membiarkan saya menghadapi masalah seperti ini? Gitu. Kenapa hal-hal seperti ini Tuhan izinkan terjadi begitu. Nah, eh, tapi pada akhirnya ya seperti bangsa Israel tadi bahwa Tuhan juga tetap menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, walau memang pertolongan Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan saya. Kalau ada masalah A, saya mikirnya, oh ini nanti jalan keluarnya B gitu. Tetapi kan Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita terus berpikir seperti itu, saya kemudian belajar dan memahami bahwa kalau seperti itu saya membatasi kuasa Tuhan. Gitu. Tuhan tuh jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita dalam pergumulan, ya berarti memang belum saatnya. Atau mungkin Tuhan punya cara lain, punya maksud lain. Tuhan mau mendidik saya menjadi pribadi yang lebih sabar atau mempelajari hal lain gitu. Pada akhirnya setelah pergumulan berlalu ya baru saya merasakan bahwa ternyata kekhawatiran, keputusasaan, dan perjuangan keras yang kayaknya kita usahakan, tapi kalau didasarkan pada kekuatan diri sendiri, ya semuanya sia-sia gitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya mungkin juga dialami oleh orang-orang di luar sana gitu ya, tidak hanya saya. Bahkan kalau saya melihat juga jemaat-jemaat di gereja itu juga tidak sedikit yang kadang juga bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Pertanyaan ketika mereka berada dalam pergumulan. Bahkan tidak harus pergumulan yang berat, pergumulan yang ringan pun juga cukup untuk menimbulkan pertanyaan ini. Karena kadang orang tidak tahan, menderita sedikit aja dan tidak tahan, gitu ya. Nah, apalagi kalau penderitaan itu benar-benar berat. Seperti Israel tadi yang
belum lama dapat berkat tapi sudah lupa kalau Tuhan itu juga memberkati. Bahkan berkat di masa lalu kalau sedang dalam pergumulan mungkin dipikirnya juga gini, ya kalau kemarin-kemarin aku diberkati itu kan karena aku merengek-rengek pada Tuhan gitu. Atau bahkan juga ya itu juga karena usahaku gitu. Padahal ya tidak. Ya kalau tanpa campur tangan Tuhan saya merasa siapa sih saya ini? Bukankah hanya butiran debu yang tidak ada artinya, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Eh, Setelah saya merefleksikan yang seperti itu, ketika saya sudah menemukan bahwa Tuhan itu memang kuasanya tidak ada yang menandingi, maka ketika saya dan keluarga diperhadapkan dengan pergumulan yang boleh dibilang berat, karena ketika itu Tuhan boleh izinkan kami mendadak seperti artis gitu ya, tiba-tiba viral, tiba-tiba ramai diperbincangkan, tapi karena kasus gitu. Eh, Kemudian juga secara ekonomi kami seakan harus mulai dari titik nol lagi gitu. Eh, ada teman yang bertanya begini, saya merasa pertanyaan ini sebenarnya kok agak tega-tega amat gitu ya. Tetapi kalau saya rasakan ya ada di sisi sukacitanya juga mendapat pertanyaan ini. Ia mengatakan begini, aku tahu kalau kamu tuh sedang dalam pergumulan berat. Aku tahu. Ia juga mengikuti kasus kami gitu. Tapi kalau dari wajahmu, dari sikapmu, dari kamu menjalani kehidupanmu setelah kasus itu pecah, kamu tuh nggak kayak orang yang sedang bermasalah gitu. Ya di satu sisi, kok ya tega, kami kan sedang menghadapi pergumulan dikatakan seperti itu, tapi di sisi lain ya kami merasa bersuka cita. Oh mungkin apakah memang benar-benar ada vibrasi positif yang masih dapat kami pancarkan seperti itu. Hanya memang ketika itu terjadi karena dengan bekal-bekal pergumulan di masa lalu yang kami rasakan bahwa Tuhan itu selalu ada menolong kami menurut cara Tuhan. Maka ketika kami menghadapi pergumulan yang terasa berat itu, kami cuma berpikir gini, Tuhan, kami menghadapi masalah ini pertama, ini bukan karena melakukan dosa, kalau kami boleh membela diri begitu, karena kami mengupayakan kebenaran, kami ingin menegakkan kebenaran, mengajarkan kebenaran, tetapi ada orang yang tidak suka kemudian melakukan sesuatu trik yang kemudian menimbulkan pergumulan itu. Tetapi kami memahaminya bahwa ya biarlah ini semua menjadi didikan buat kami seakan kami bertumbuh dan lebih erat lagi berpegang kepada Tuhan gitu. Dan saat itu kenapa kok tidak terasa berat dan bahkan kami menjalani hari demi hari yang walaupun masa depan kami seperti tidak tampak, kami ya karena kami sudah nggak punya apa-apa lagi, mau punya apa? Ego, gengsi, harga diri, harta yang nggak punya. Ya kami punya siapa Tuhan. Bahkan banyak teman yang tadinya itu ada di sekitar kami ketika sebelumnya dalam kehidupan itu mereka ada di sekitar kami seperti meninggalkan kami atau mungkin juga merasa malu membersamai orang yang kesannya kok berkasus gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan punya cara lain. Meskipun kami dari hari lepas hari juga mikirnya cuma ya sudah Tuhan, kami berserah, kami bertobat, kami mengakui kalau kami pun juga sebenarnya masih punya kelemahan dan dosa. Tetapi kami mau Tuhan tolong kami mau tetap berpegang pada Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami dan tolong mampukan kami menanggapi setiap pekerjaan Roh Kudus untuk memperbarui kehidupan kami, jadikan kehidupan kami di hari ini dan hari-hari yang akan datang itu sebagai kesempatan kedua bagi kami memperbaiki hidup. Dan masa depan yang nggak nampak itu tadi membuat kami justru hanya menjalani hari demi hari dengan ini hidupku ya hari ini gitu. Dan justru kami menjadi semakin memperhatikan apa yang kami lakukan dari hari ke hari itu dan tanpa beban karena ya sudah nggak punya apa-apa itu tadi. Ibaratnya bukan karena putus asa ya, tetapi kan yang dipunyai kan cuma Tuhan. Ibaratnya kalau orang nggak punya tabungan di bank, ya nggak mungkin dong punya rasa khawatir mau di skimming gitu. Rasanya seperti itu. Jadi ringan saja kami menjalani. Kami percaya kalau kami tetap dalam kebenaran, Tuhan pasti tolong. Selama kami dalam kebenaran, Tuhan pasti menunjukkan jalannya pada kami. Dan benar, Tuhan mengutus orang-orang yang justru di luar dugaan kami. Orang-orang yang kami sangka sebelumnya itu seperti orang-orang yang jauh gitu. Orang-orang yang sebelumnya tidak kami kenal, tetapi Tuhan utus untuk membersamai kami, menemani kami, bahkan menolong kami di masa-masa sulit itu. Sehingga saya merasa kehidupan kami itu seperti kepingan puzzle yang Tuhan susun gitu, di mana setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kami, baik mereka yang ada di tempat dekat maupun mereka yang jauh, itu semua saling mengisi untuk
membuat kami menjadi utuh dan sempurna. Dan kami mempelajari itu, memahaminya gini juga, satu orang pun yang hadir dalam kehidupan kami, walaupun dia bukan orang yang dekat dengan kami, itu adalah bagian dari utusan Tuhan yang Tuhan pakai untuk membersama kami juga, yang ada untuk mengisi hidup kami juga. Ibaratnya kalau pasal kekurangan satu potong atau satu keping potongannya itu saja sudah nggak lengkap gitu. Walaupun itu tempatnya di sudut yang jauh, tetap saja pasal itu nggak akan pernah lengkap, gambarnya nggak akan utuh. Seperti juga kami memahami bahwa ya Tuhan mengirim orang-orang dalam kehidupan kami juga seperti itu. Maka sejak saat itu kami justru semakin belajar untuk eh, memiliki empati, simpati, dan kasih kepada semua orang yang ada di hidup kami, baik itu sekedar mampir atau memang orang-orang yang dekat kepada kami. Dan kalau kami mampu, setiap orang yang membutuhkan pertolongan ya kami bantu semampu kami. Kami tetap mengasihi orang, dan bahkan terhadap orang-orang yang mungkin sempat memberikan luka batin, mereka yang di masa lalu mungkin ada juga menjadi bagian yang dalam kasus-kasus yang membuat kami bergumul dengan berat itu, dengan mudahnya kami melepaskan pengampunan. Dan ketika itu juga, ketika masalah itu terjadi, ketika banyak percakapan-percakapan yang membicarakan kami dengan bumbu-bumbu yang sedemikian rupa, Roh Kudus berhasil menuntun kami untuk tetap diam, walaupun sebenarnya ya semua itu kebohongan dan itu fitnah gitu ya. Tetapi justru dengan pertolongan Roh Kudus yang demikian itu, pada akhirnya setelah kasus itu berlalu, banyak orang yang tadinya mengira kami apa ya buruk atau menjudge kami sebagai orang yang ya gak layak sebagai teman, mungkin seperti itu. Akhirnya mereka satu persatu datang kembali kepada kami. Ya, kami tidak marah, kami menerima itu dengan sukacita. Dan ketika itu ada juga orang yang bertanya gini, kok kamu mau menerima dia? Apakah kamu lupa bagaimana perbuatannya? Eh, saya menjawabnya mudah saja. Saya nggak tahu mereka itu tulus atau bulus di belakang saya gitu ya. Apa motivasinya saya nggak tahu. Yang saya tahu saya mau melakukan yang terbaik. Kalau dia datang kepada saya, ya saya menganggapnya itu sebagai wujud kasihnya. Karena dia mau berteman dengan saya atau apalah gitu. Yang menjadi dasar saya adalah karena rasa takut saya kepada Tuhan. Karena saya merasakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong saya, dan Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu itu yang kuasanya jauh lebih besar. Jadi ibaratnya 1.000 orang mau menarik kita mundur, kalau Tuhan mau mengangkat kita, kita tetap akan terangkat. Dan Tuhan juga bisa memakai semua orang itu tadi. Makanya ya, saya tidak mau membenci orang lain karena saya nggak mau merusak hubungan saya dengan Tuhan lagi. Bahkan tanpa saya sengaja pun, saya berniat menjadi orang yang baik pun, ada kalanya juga secara tidak sengaja saya tetap kembali melakukan dosa. Nah, itu eh, pergumulan berat itu justru menjadi didikan bagi saya untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin merasakan Tuhan secara pribadi dengan lebih jauh lagi. Dan kalau dikaitkan dengan perenungan yang kemarin, yang naskah tulisan Ibu Linawati itu kan juga hampir mirip ya, bahwa yang menyatakan bahwa penyertaan Tuhan kan bukan hanya menjamin kita tidak ada persoalan gitu. Nah, jika hari ini kita dikuatkan lagi dengan apakah Tuhan ada? Ya Tuhan benar-benar ada. Saya merasakan itu. Ini kesaksian saya secara pribadi gitu. Ketika pergumulan terasa tidak selesai atau tidak mendapatkan jawaban yang sesuai keinginan kita pun, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak menyertai kita, tetapi Tuhan punya tujuan lain dalam mendidik kita melalui pergumulan itu. Itu yang saya pahami seperti itu. Ketika kita tidak mengalami pemulihan dari sakit penyakit, atau ketika kita menganggap diri kita miskin tetapi Tuhan tidak menjadikan kita kaya, mungkin tujuan Tuhan bukan menjadikan kita kaya secara jasmani, secara materi, secara jasmani, secara kehidupan duniawi, tetapi Tuhan boleh menguatkan iman kita bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan memiliki kekayaan dunia, tapi kita memiliki Tuhan. Bukan mengandalkan materi, bukan mengandalkan uang, tapi kan mengandalkan Tuhan gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya merenungkan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 ini, menitik beratkan pada pertanyaan, apakah Tuhan ada? Dan ini kesaksian hidup saya bahwa saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan menolong saya, Tuhan mengasihi saya bersama dengan keluarga saya. Dan saya juga ingin membagikan ini kepada Bapak Ibu semua bahwa ketika pergumulan berat menghampiri, percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Pak Sani. Bapak Ibu yang lain dapat menambahkan serinya melengkapi.
Dan saya Iya, dikasih. Terima terima kasih. kasih Bu Endang, luar biasa ya. Ya, kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Ya, seringkali Amin. saat kita mengalami permasalahan, ya selalu kita bertanya, Tuhan adakah? Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Seringkali yang tidak ada itu kita sendiri ya. Yang Iya. tidak selalu datang kepada Tuhan ya. Bahwa Tuhan selalu datang di kehidupan kita. Kita sendiri menjauh dari Tuhan. Bahkan hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi pergumulan ya dan tantangan hidup. Justru disitulah kuasa Tuhan yang bekerja di kehidupan kita. Dia melihat iman kita sebab besar dalam kehidupan kita. Ini menarik sekali pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga ada sharing, membagikan sesuatu, pengalaman hidup, sehingga melalui pengalaman hidup itu sesuatu yang boleh memuliakan Tuhan, sehingga setiap kita yang hadir pagi hari ini, iman kita boleh diperteguh, boleh dikuatkan kembali melalui kesaksian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mari ambil waktu yang indah ini. Anda boleh raise hand ya atau tekan tombol raise hand. Saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyaringkan apa yang dapatkan Anda tadi pagi atau tadi saat Anda melakukan perenungan masing-masing pribadi pagi hari. Silakan. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini, ya. Karena kita akan percaya, setiap orang pasti ada persoalan, pasti ada pergumulan. Tapi ingat, Tuhan selalu menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita ingin berbagi pagi hari ini sebagai bentuk begitu besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, silakan, Bapak Ibu. Ya, saya lihat ini sudah mulai ingin menyampaikan sesuatu, tapi mungkin malu-malu, ya. Sudah wajahnya itu kelihatan sekali. Ya, silakan Pak Yosafat Agung. Wah, saya lihat ya siap soalnya. Silakan Pak. Eh, Silakan Pak berbagi pagi hari ini. Semuanya memang menarik ya pertanyaan apakah Tuhan itu ada dan itu bukan sekedar apa pertanyaan filsafat tapi memang kenapa kena dengan kehidupan kita gitu. Cuman ya emang benar garis bawahi tadi di bagian terakhir bahwa kenapa kita kadang berlaku seakan Tuhan tidak ada karena kita emang ya kita lupa gitu ya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi emang Israel waktu itu kan mereka tidak meluangkan waktu gitu ketika untuk secara khusus mengingat akan apa perbuatan Tuhan gitu. Jadi memang mengalami tapi hanya sambil lalu saja menjadi pengalaman mentah tidak direfleksikan. Jadi memang tantangan bagi kita bagaimana kita apa mendisiplin diri untuk ya katakanlah apa rekoleksi gitu ya setiap kali kita mengingat lagi gitu kan dalam satu hari apa yang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dan itu kita bawa dalam doa syukur kita kepada Tuhan supaya kemudian kita bisa lebih lagi takut akan Tuhan dan tidak lupa akan keberadaan Tuhan. Ya, itu yang bisa saya bagikan sementara Pak. Ya, terima kasih Pak Yosafat Agung yang menyaringkan pagi hari ini. Iya, saya masih berkesempatan yang lainnya Bapak Ibu ya. Silakan. Ya, jangan malu-malu pagi hari ini. Iya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan. Ya, atau Pak Michael. Silakan Pak Pendeta Michael dari Manado. Silakan. Pasti banyak kisah menarik ya. Perjalanan hidup bersama Tuhan. Silakan Pak. Ya, Pendeta. puji Tuhan. Renungan firman hari ini ya itu benar ya. Harus kita jujur, iman kita seperti orang Israel. Setiap ada pergumulan masalah, saya pun sebagai hamba Tuhan, saya sudah ikut Tuhan lebih 25 tahun. Sering pertanyaan, ada nggak Tuhan ketika masalah itu datang ya. Tapi tadi ada satu perenungan yang saya dapat ya Rema. Ya, kita mungkin bisa sisi baiknya dari bangsa Israel ini. Mereka itu masih tunduk mengikuti Musa. Ya, walaupun dalam peristiwa tadi bertengkar. Nah, ini yang saya dapat ya, sekalipun ya kita dalam pergumulan untuk mengetahui Tuhan itu ada, mari tetap tunduk pada satu kepemimpinan. Ya, saya lihat bangsa Israel mereka akhirnya benar-benar yang bisa melewati padang gurun ya dalam peristiwa Keluaran 17 ini, sekalipun dalam pertengkaran, tapi Tuhan jawab doa mereka. Ya, nah, ini yang mungkin saya bisa bagikan perenungan kita ini, sekalipun kita ada pergumulan masalah, ya
Ya, kita memang bisa berdoa langsung dengan Tuhan, tapi mari kita belajar submit pada satu kepemimpinan ya. Saya bersyukur renungan harian ya, saya jadikan satu juga leader untuk membangun rohani saya. Dan dari renungan renungan ini itu sangat membantu, akhirnya jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan iman seperti hari ini, Tuhan ada enggak? Dan bisa terjawab. Dari perenungan ini sekalipun kita lihat terjadi pertengkaran, ya mereka bahkan mau lempari Musa dengan batu, tapi rasa penundukan mereka itu sebagai rakyat Israel dan ada pemimpin. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Dan memang kita harus sampai ya, kita lihat perjalanan bangsa Israel, mereka bisa lewati padang gurun, ada namanya Yosua, akhirnya iman mereka itu meningkat dan membuktikan memang benar-benar Tuhan ada. Nah, bagian kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita, saya hari-hari ini Tuhan lagi ajarkan ketetapan hati, dengan ketetapan hati untuk tetap percaya ya kepada Tuhan sekalipun doa kita belum dijawab. Makanya pengenalan kita akan Tuhan itu harus benar-benar ya. Kita sering katakan Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Itu yang harus kita sampai benar-benar. Wah, ya seperti tadi terbukti Tuhan bilang sama Musa ya di gunung batu Horeb akhirnya bisa keluar air. Nah, demikian juga dengan kita, pergumulan kita ya, kita percaya semua kita ya, seperti Pak Sony katakan hampir setiap hari, makanya butuh renungan harian setiap hari, firman yang menguatkan, Roh Kudus yang membuat kita percaya Tuhan ada. Saya satu kesaksian, saya tahu Tuhan juga bisa pakai kita ya sebagai seperti Musa ya, untuk jadi berkat jawaban doa bagi orang lain. Saya sering pelayanan ya POM ya, pelayanan orang malam marginal ya. Satu waktu saya dengan istri sudah agak malam, jam mungkin hampir tengah malam, kami bawa biasa setiap malam ada sampai 10-12 bungkusan nasi. Ada sisa satu nasi ya. Padahal biasa kami sudah keliling, kami sudah putar, tapi di situ Tuhan yang tuntun kami ya. Akhirnya kami dapat ada di satu jalan yang sedang diperbaiki, jadi banyak batu-batunya, jadi selokannya sedang dibuat. Tapi kuat sekali Tuhan bilang, kamu turun di sini, coba lihat di sebelah. Dan betul, saudara, saya dapati ada seorang bapak, sudah mungkin 60-an, 70 tahun, dia tertidur. Dan hari itu, mungkin sudah berapa hari dia nggak makan. Dan puji Tuhan, Tuhan suruh mendoakan. Puji Tuhan, dia orang Kristen, dia nangis, dia bilang, terima kasih, Tuhan jawab doa saya. Nah ini saudara, mari kita harus percaya Tuhan itu ada. Amin, amin. Terus ketetapan hati, iman kita terus harus diuji, tetap harus melewati proses. Tidak ada yang instan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Sangat menarik sekali ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Itu menarik sekali ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Tapi semua itu melalui proses yang indah ya. Jangan percaya pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya ya. Kapanpun, dimanapun ya, seperti tadi Pak Pendeta saksikan. Ada seorang tua bagaimana dia udah lama nggak makan, tapi Tuhan menyatakan dengan kehadiran Pak Pendeta ya, melalui rentangan ya, Tuhan sampaikan berkat dan membuat dia bisa makan ya. Tuhan, ini menarik sekali ya. Mungkin Bapak Ibu ada di sini pergumulan atau mungkin ada sesuatu kesaksian indah pagi hari ini menyaringkan apa yang Anda alami ya, sehingga ini boleh saya melengkapi. Di sini ada Ibu Monica Edwin Ruth. Iya, selamat pagi Ibu Monica. Iya, iya. Oh, moodnya Bu. Iya. Bootnya belum ditekan ya Ibu Monica. Iya, pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, mungkin ada yang ingin sesuatu yang dibagikan pagi hari Ibu. Iya, ini sangat menarik sekali tema pagi hari ini. Adakah Tuhan? Ya, silakan Bu. Apakah Tuhan ada ya pagi ini? Apakah Tuhan ada? Ya, mungkin ada saksian dan pergumulan hidup kita. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya sebetulnya sedang dalam kekecewaan, tetapi saya tidak menjadikan itu suatu beban karena saya kembali lagi. Mungkin semua ini Tuhan atur. Saya menenangkan hati, saya coba berpikir, walaupun tidak mudah. Harusnya saya besok rencananya itu akan berangkat ke Yerusalem. Semua persiapan sudah saya persiapkan dengan baik, karena itu sudah diimpikan sejak lama. Tapi karena situasi tiba-tiba semua jadi berubah. Pihak travel sempat mengatakan untuk mengalihkan rute, tapi tidak memberi solusi untuk penundaan. Di sini mulai terjadi pergumulan, karena kita sudah memimpikan untuk pergi saat ini kan, sudah jauh-jauh hari. Akhirnya saya mengatakan bahwa saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi tanpa tur ke Yerusalem. Karena waktu itu, karena saat itu tur 5 hari di Yerusalem itu akan dipindahkan ke Turki. Jadi sebenarnya saya sempat bertanya, Tuhan, apa saya harus ke Turki untuk supaya saya tidak kecewa, supaya saya sungguh saya memang berniat untuk pergi. Tapi rasa keinginan saya itu jelas menentang. Itu nggak mudah. Berapa hari itu saya sampai menangis lah, sedih. Saya merasa kenapa peperangan itu membuat kekecewaan dan kesulitan bagi keinginan saya yang sekian lama. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan akan mendamaikan. Tuhan selalu punya cara yang terbaik. Dan saat ini yang saya rasakan itu adalah juga pelajaran kesabaran untuk bisa menerima. Nah, itu semua juga berkat renungan harian yang selalu saya baca sudah berpuluh-puluh tahun. Banyak pengalaman yang nggak mudah. Tapi saya juga percaya seperti bacaan hari ini. Tuhan pasti akan memberikan juga tiang awan. Tuhan juga pasti memberikan jalan seperti laut yang dibelah bagi kehidupan saya. Saya yakin betul. Dan saya juga tetap percaya akan mujizat. Karena memang hari-hari ke depan itu adalah setiap hari kehidupan saya merasa bahwa itu misteri. Kita tidak pernah ada yang tahu. Dan suka duka kita harus menghadapi dan menerimanya. Karena itu semua anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Seperti rasa marah, rasa kecewa, rasa mengasihi, rasa membenci, itu semua juga karunia. Tapi kita juga dimampukan untuk bisa mendamaikan hati, menenangkan pikiran, kembali kepada Tuhan untuk berdoa. Dan selalu berdoa dengan penuh iman dan percaya. Sedih saya. Sampai hari ini saya belum lagi mendapatkan dari travel itu, hanya dia bilang, oke, Ibu, bisa terjadi penundaan itu tahun depan. Tapi tadi tahun depan saya nggak tahu kapan. Tapi tadi saya dikirimin lagi
Mbak saya akan diberangkatkan di bulan Februari. Mari kita semua berdoa agar peperangan di Israel yang terjadi itu segera mereda. Nah, pesan itu juga yang sebelum pesan itu juga akhirnya datang. Saya juga jauh-jauh hari saya bilang, Tuhan kasihanilah umatmu, Tuhan ampunilah umatmu, selamatkanlah umatmu Tuhan, damaikan peperangan. Karena dengan kekecewaan ini juga di dalam keluarga sempat bergumul. Tapi saya selalu membawanya dalam doa. Hari ini juga saya baru sempat bergabung karena saya terakhir itu saya pernah datang ke pertemuan renungan harian di Solo sebelum terjadi COVID. Nah, saya tuh merindukan, dan saya selalu berhubungan dengan pihak renungan harian untuk berlangganan. Sering itu saya diberitahu tentang Zoom ini, tapi selalu lupa, kelewatan, atau enggak sibuk acara. Tapi entah mengapa ketika saya merasa kecewa, saya merasa ini, tiba-tiba tadi saya ingat, oh iya hari ini kan ada Zoom meeting, coba saya bergabung. Dan ketika waktu saya membaca, kemarin sekilas saya baca keluaran, tapi hati saya kan sedang gelisah, saya tidak tenang. Nah, ada kemarin kan tentang teman seperjuangan, kemudian hari ini tentang keluarga, dan tentang kekuatan hati. Dan di keluaran saya baca memang berkali-kali, kemarin itu sempat saya baca. Saya ingat ayah saya berpesan tentang ayat-ayat tentang zaman-zaman mendatang sampai akhir zaman. Jadi saya waktu tidak bisa pergi tertunda ini, saya kembali membaca itu semua saya. Dan hari ini kok dituntun lagi. Jadi saya berpikir bahwa Tuhan itu selalu punya cara. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu juga selalu memberikan penghiburan di saat hati kita tidak menentu. Ya itu masih banyak sebetulnya semua yang terjadi baik pada saya. Yang Tuhan juga, yaitu misteri itu tadi. Jadi contoh salah satu, saya pernah mengalami tabrakan beruntun. Kami selamat, tapi kami harus membawa tukang becak yang terjepit antara mobil saya dan mobil yang menyebabkan tabrakan. Saya tidak punya uang, karena saya baru pindah ke Jogja dari Jakarta. Jadi saya tuh memang sedang menghitung-hitung semua segala pengeluaran. Tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan itu dan saya harus mengeluarkan uang begitu banyak untuk mengoperasi tukang becak, mengganti kerugian mobil. Akhirnya itu terjadi tanggal 4. Saya pun menangis karena anak saya sempat trauma berhari-hari dia tidak. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 9 September, tiba-tiba ada kabar bahwa anak saya yang di Belanda itu mengirimkan ini, bahwa dia itu juara, mengirimkan foto. Dan dia bilang, Ibu, terima kasih doa-doa Ibu selama ini. Ketika saya lihat dia, foto itu dia ada di angka 1, dia juara pertama. Dan dia tuh bilang sama saya, setiap di balik musibah, di balik duka, pasti ada sukacita. Jadi Ibu bersabar aja. Doa-doa Ibu itu
selalu didengar. Jadi setiap persoalan apapun itu kita sanggup menghadapi. Ya seperti itu. Itu sampai hari ini itu banyak hal lagi. Masih banyak yang terjadi yang ketika saya itu. Makanya ini pun saya gitu. Tuhan di saat saya ingin, tapi Tuhan belum mengizinkan. Ya seperti yang kita baca hari ini yang saya bilang itu ketika dihadapkan peristiwa apapun, tapi kalau kita selalu dekat dan kita kembali bahwa kita tuh hidup kita tuh ada yang memelihara dan melindungi dan menolong. Jadi kita nggak perlu khawatir. Tuhan kan selalu bekerja di setiap itu, di setiap peristiwa, dan dia selalu bersemayam di hati kita. Ya, itu Pak, kesaksian dan itu. Saya benar-benar hari ini ketika saya merasa rapuh, kecewa, renungan hari yang waktu hari Sabtu itu, kekuatan itu. Saya benar dan terus membaca itu. Jadi sampai hari ini dibilang apakah Tuhan itu ada? Itu saya Tuhan menyertai. Pokoknya yang 4 hari ini teman seperjuangan, kekuatan hati. Jika Tuhan menyertai, hingga apakah Tuhan ada? Itu semua benar-benar menguatkan saya. Ketika saya membaca kekuatan hati itu tadi, jadi saya percaya bahwa apa yang kita selalu kerjakan di dalam nama Tuhan, kita selalu mengatakan bahwa izinkan Tuhan, jadikan suasana hari ini seturut kehendak-Mu. Jadi rasanya menghadapi apa-apa itu bisa menerima dan bisa tidak merasa sendirian. Itu aja Pak yang bisa saya saya bagikan, dan terima kasih juga saya bisa ikut menyampaikan. Saya sungguh saya nggak tidak menyangka sama sekali itu. Tapi ini hari ini juga itu yang membuat bahwa Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar menyertai saya. Saya selalu dibimbing. Saya selalu ditunjukkan kemana kamu harus tetap berada dengan saya. Ya, terima kasih Pak kesempatannya juga. Ya, terima kasih Bu Monica, Edwin, Ruth. Iya, ini bukan satu kebetulan ya. Ke pagi hari ini Firman Tuhan hadir di tengah-tengah Ibu ya. Tapi kita akan percaya Tuhan pasti punya rencana indah dalam kehidupan kita. Ya, dan ingat bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Pasti waktu Tuhan itu waktu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dan saya banyak belajar dari apa yang Ibu katakan tadi itu kita butuh belajar kesabaran itu pertama. Belajar kesabaran terus dan selalu percaya akan Tuhan ya. Pada Tuhan. Tuhan punya cara yang terbaik dan ada penghiburan Tuhan beri ya dalam setiap kesedihan kita atau keberuntungan kita ada aja Tuhan caranya memberikan penghiburan kehidupan kita. Dan ingat bahwa Tuhan pasti memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih kesaksiannya Bu Monica. Yang mungkin kita pernah berjumpa ya waktu di Solo ya, sepertinya ya, waktu acara temu pembacaan dengan harian ya. Saya masih ingat, saya muka itu agak tadi ingat. Oh iya, kita pernah berjumpa di Solo ya, karena waktu masa pandemi. Iya, ya. Terima kasih buat sharingnya pagi hari ini, Ibu Monica. Ya, adakah Ibu, saya masih berikan satu kesempatan ya. Jangan sia-siakan pagi hari ini ya. Jangan sampai Anda mengatakan, aduh saya tuh pengen ngomong pagi hari ini. Saya ingin membagikan kabar sukacita ya. Ingin berbagi bahwa pernyataan Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu, mari ya. Saya berikan satu kesempatan ya. Silakan, jangan sampai dilewatkan ya. Karena pagi hari ini kita belajar bersama-sama ya. Dan kita sudah banyak mendengar dari saudara kita pagi hari ini ya bahwa Tuhan itu ada. Ya, sebab itu mari sampaikan apa yang Anda dapatkan tadi pagi. Ya mungkin
pergumulan Anda dan jawaban dari Tuhan. Silakan, saya masih berikan satu kesempatan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri acara pagi hari ini, saya berikan satu kesempatan. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Inilah tempat kita untuk bersama-sama menyaringkan apa ya yang Anda ingin sharingkan pagi hari ini. Ya, adakah Bapak Ibu? Ya, silakan. Mengingat waktu kita sangat udah mendekati titik habis ya, sudah berlalu ya. Mungkin pagi hari ini kita akan terus menyambung di lain waktu. Ya, uh, biasa pagi Bu Endang. Ya, pagi hari ini sangat menarik sekali Bu apa yang Ibu tulis ya, melatar belakang tulisan Ibu pagi hari ini sangat memberkati. Ya, mungkin ini satu bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Ya, saat kita boleh bersama-sama hadir pagi hari ini. Begitu banyak kesaksian yang memberkati kita pagi hari ini, Bu Endang. Ya, begitu ya Bu Endang. Iya Pak Sandi. Saya juga Ingin terima kasih untuk sharing Bapak Ibu yang sudah tadi menambahkan semakin melengkapi. ya baik, terima kasih Bapak Ibu ya kamu waktu yang sangat sudah waktu sudah habis ya, tapi tidak mengurangi kecintaan kita akan kepada Tuhan ya. Pagi hari ini terima kasih buat sharing yang indah. Terima kasih buat kesaksian begitu indah yang pagi ini saling menguatkan satu dengan lainnya. Dan ingat bahwa Tuhan itu ada. Seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kita ya. Tapi Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan selalu menemani kita. Sekali lagi terima kasih dan pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat ya. Kita akan bersama berdoa ya, terutama juga buat keadaan dunia pagi hari ini yang begitu luar biasa ya. Peperangan terjadi di mana-mana. Tapi kita akan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari silakan kami minta sekali lagi untuk menghantar doa pagi hari ini, doa syafaat dan juga ada doa berkat oleh Pak Pendeta Suwanto. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Dati. Silakan Bu Dati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa. Mari saya hantarkan untuk doa syafaat. Tuhan Bapa kami di dalam surga, Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan dan rahmat Tuhan selalu baru kami rasakan di setiap hari. Terima kasih untuk pagi ini bersama-sama kami di dalam 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih untuk penulis kami Ibu Endang yang telah membagikan perenungannya atas naskah yang tayang di hari ini. Menolong kami supaya senantiasa kami mengalami Allah di dalam setiap musim kehidupan kami. Suka dan duka kami boleh merasakan Allah yang menyertai, menuntun, menggandeng tangan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami terima bersama-sama pagi ini boleh menjadi pelita kebenaran yang memerdekakan dan meneguhkan bagi setiap kami. Tuhan, kami pagi hari ini berdoa untuk pelayanan Ibu Endang. Tuhan tambahkan pemerlengkapan yang diperlukan. Tuhan berkati dalam keluarga, juga pekerjaan, juga setiap pergumulan yang dialami, Tuhan senantiasa campur tangan. Dan di tengah-tengah kondisi perubahan iklim, di berbagai belahan dunia, kami pun dihadapkan dengan perang yang terjadi di belahan dunia yang lain. Tuhan, mungkin kami jauh dari peperangan itu, tetapi kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk memberikan perdamaian ya Tuhan pada bangsa-bangsa yang berperang, yang berkonflik, oleh karena dampaknya sungguh terasa ya Tuhan. Korban-korban perang, bahkan juga akan berdampak pada kenaikan harga pangan ataupun energi dan begitu banyak hal. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong dengan memberikan perdamaian kepada dunia ini. Dan pada pagi hari ini juga kami membawa setiap Bapak Ibu yang boleh hadir di dalam 1 jam bersama renungan harian pagi ini Tuhan. Mungkin ada pergumulan kami baik secara pribadi, keluarga,
maupun dalam komunitas pelayanan kami, apapun pergumulan kami, kiranya Tuhan campur tangan. Engkau tidak akan meninggalkan kami, Tuhan, kami sungguh percaya itu. Dan kiranya di dalam setiap hal yang boleh kami alami, terus kami merasakan Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan permohonan, pergumulan, dan pengharapan kami ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya, mari kita bersama pagi hari ini bersyukur pada Tuhan, kandangkan pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Ya, syukur kepada Tuhan sebab hari ini Tuhan sudah adakan bahkan acara kita 1 jam bersama renungan harian, boleh bersama-sama pagi hari mendapat berkat luar biasa. Dan terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu, dan terima kasih sekali buat Bu Endang, sukses selalu dan terus berkarya dalam Tuhan. Tuhan berkati dan kami menunggu karya-karya berikutnya. Ya, mari luangkan waktu Bapak Ibu dalam 1 jam
boleh bersama-sama hadir dan juga boleh berbagi kepada saudara, sahabat, rekan kita di mana berada, ialah boleh bersama-sama bertumbuh ya dalam pagi hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Salam.